Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi seluruh Indonesia, yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Indonesia, yang terhormat para Ketua Pengurus Provinsi dan Kabupaten Kota Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah, yang terhormat Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, yang saya hormati Ketua Wilayah Forum Perguruan Tinggi Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang terhormat Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, yang terhormat Ketua Umum dan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Islam, yang terhormat Ketua Umum dan Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yang terhormat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam acara sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya pada pasal 15 ayat 3 huruf E tentang perpustakaan, agar pembentukan perpustakaan memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional. Tentu saja Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina perpustakaan di seluruh Indonesia yang menjalankan amanah dari regulasi undang-undang ini melalui fasilitasi pemberian nomor pokok perpustakaan, di mana nomor pokok perpustakaan adalah kode unik yang menjadi identitas suatu perpustakaan. Nomor pokok perpustakaan merupakan pemberian kode identitas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional. Berdasarkan kode provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kode jenis perpustakaan, status perpustakaan, dan nomor urut perpustakaan. Dan NPP berlaku untuk seluruh jenis perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus maupun perpustakaan umum yang berlokasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perpustakaan di Indonesia harus memiliki nomor pokok perpustakaan. Bapak Ibu yang kami hormati, lembaga yang berwenang mengeluarkan nomor pokok perpustakaan adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional senantiasa berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan, diantaranya layanan di dalam pemberian nomor pokok perpustakaan. Dan salah satu bentuk komitmen tersebut, Perpustakaan Nasional telah melaunching aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah pada tanggal 8 Februari 2022 yang lalu.
di mana aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini merupakan pengembangan dan penggantian dari aplikasi NPP sebelumnya. Hadirin yang kami hormati, salah satu tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah melalui program Satu Data Indonesia yang diamanatkan di dalam program atau peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan menindaklanjuti peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Maka Perpustakaan Nasional mengintegrasikan data terkait perpustakaan, sekolah, madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi yang dimiliki oleh stakeholder yang terkait dengan perpustakaan sekolah, madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Data perpustakaan yang valid dan senantiasa terupdate ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu data dukung di dalam pembuatan berbagai kebijakan di bidang perpustakaan, terutama untuk keperluan pembinaan, dan data ini juga dapat digunakan oleh semua pihak guna pengembangan perpustakaan. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan hal ini tentu saja Perpustakaan Nasional melaksanakan kegiatan ini sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Pada saat launching aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah yang lalu, kami telah melakukan sosialisasi yang diperuntukkan bagi admin perpustakaan, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan pada hari ini, sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah untuk perpustakaan sekolah, madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Dan kami berharap para pustakawan, tenaga perpustakaan, dan Bapak Ibu sekalian ke depan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik selaku admin maupun pengelola perpustakaan di masing-masing perpustakaan di daerah maupun di perpustakaan sekolah, madrasah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, kita berharap seluruh perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia dapat terselenggara sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Dan kami yakin dengan bantuan seluruh pihak, tujuan ini dapat tercapai. Dan sekali lagi, kami menyampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Marilah kita sukseskan Satu Data Perpustakaan, dan semoga acara ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hom atas sambutan dan pengarahan yang diberikan pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 15 ayatnya yang ketiga telah mengamanatkan bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar diberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Perpustakaan yang telah terdaftar dalam aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka telah menjalankan amanatnya dan dapat menjadi prioritas dalam program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan. Agar terdapat persamaan persepsi dari seluruh wilayah, dari seluruh pihak, maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menerbitkan pedoman pengelolaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Untuk itu, marilah kita simak paparan tentang pedoman pengelolaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah yang akan disampaikan oleh Saudari Rati Nur Hidayah SIP, Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada Mbak Rati, kami persilakan. Terima kasih Ibu Daina. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak Rati, bagus. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin share screen. Kok bisa? Ya, Bapak dan Ibu, yang kami hormati seluruh Kepala Dinas Perpustakaan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh peserta sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Bapak dan Ibu, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang pedoman pengelolaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Di mana sebagaimana telah disampaikan bahwa Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 khususnya pada pasal 15 ayat 3 telah mengamanatkan bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah NKRI agar memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk itu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengadakan pelaksanaan pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Kemudian beberapa tempo lalu kita telah meluncurkan optimalisasi dari aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah itu sendiri. Nah, untuk melihat manfaatnya, apa sih manfaat kegiatan pendataan perpustakaan ini? Tentunya untuk teridentifikasinya keberadaan perpustakaan. Nah, jadi keberadaan perpustakaan Bapak Ibu agar didaftarkan ke Perpustakaan Nasional itu adalah agar teridentifikasi keberadaan perpustakaan Bapak dan Ibu kelola. Kemudian perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui update informasi profil perpustakaan atau pemutakhiran data profil perpustakaan. Nah, nanti bagaimana sih atau bagaimana ketentuan pemutakhiran data itu waktunya secara berkala berapa nanti diatur dalam pedoman ini. Kemudian perpustakaan yang telah memiliki NPP, jadi goal dari pendataan perpustakaan ini nantinya adalah Perpustakaan Nasional menerbitkan nomor unik perpustakaan atau nomor pokok perpustakaan, di mana perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan tentunya akan menjadi prioritas pada program penerima pembinaan dan pengembangan dalam hal urusan perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan juga berhak untuk memasang atau memajang nomor pokok perpustakaannya pada papan nama perpustakaan yang kedepannya nomor pokok perpustakaan ini juga akan diterbitkan sertifikat khusus nomor pokok perpustakaan untuk perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan tentunya dengan mendaftar di pendataan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Kemudian tujuan dari pedoman ini disusun adalah untuk memberikan petunjuk
agar terdapat persamaan persepsi ya, baik antara admin pusat, admin daerah provinsi ataupun kabupaten kota, dan juga untuk seluruh end user ya, istilahnya perpustakaan, baik itu seluruh jenis perpustakaan, baik itu sekolah, madrasah, perguruan tinggi dalam hal ini, untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ini ke depan. Kemudian memberikan gambaran dan acuan dalam mengelola aplikasi pendataan berbasis wilayah. Selanjutnya, pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan guna memperoleh nomor pokok perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan yang berbasis standar nasional perpustakaan. Baik, dalam pedoman ini juga tertuang pedoman umum pelaksanaan pendataan perpustakaan, di mana yang pertama persyaratan pendaftaran perpustakaan. Nah, perpustakaan yang dimaksud dalam aplikasi pendataan ini adalah perpustakaan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tentunya perpustakaan harus memiliki koleksi perpustakaan yang bervariasi. Syarat ini tidak ada batasan jumlah minimal dan jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi selama perpustakaan itu sudah memiliki koleksi yang bervariasi, maka sudah memenuhi salah satu syarat dari perpustakaan yang terdaftar di aplikasi pendataan. Kemudian selanjutnya adalah syarat sarana prasarana perpustakaan. Tentunya perpustakaan yang didaftarkan di aplikasi pendataan perpustakaan ini harus memiliki atau memiliki ketersediaan sarana prasarana, baik itu ruang dan juga sarana-sarana yang lain. Kemudian telah melakukan layanan rutin, tentunya tidak hanya gedung atau ruang perpustakaan dan koleksi saja, di mana perpustakaan yang didaftarkan di pendataan perpustakaan ini adalah perpustakaan yang telah melakukan layanan rutin. Nah, tentunya layanan itu akan melibatkan di syarat yang selanjutnya, yaitu tenaga pengelola. Nah, adanya interaksi antara tenaga pengelola dan juga pemustaka. Kemudian syarat selanjutnya adalah telah memiliki anggaran perpustakaan. Kemudian yang kedua juga diatur tentang persyaratan untuk pengajuan nomor pokok perpustakaan. Nah, setelah pendataan perpustakaan itu didata profilnya sebagaimana syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan, syarat utama adalah memiliki SK pendirian perpustakaan atau surat keterangan domisili atau keberadaan perpustakaan, di mana surat tersebut disahkan oleh minimal kepala lembaga atau pejabat daerah setempat. Apa bedanya SK pendirian perpustakaan atau surat keterangan domisili? Kita tahu bahwa ada 4 jenis perpustakaan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan perpustakaan umum dan juga perpustakaan khusus. Nah, Bapak dan Ibu, jadi memang aplikasi ini dikelola oleh beberapa jajaran admin sesuai dengan jenis perpustakaannya masing-masing. Nah, di sini syarat pengajuan NPP, SK pendirian perpustakaan itu diberlakukan untuk jenis perpustakaan umum, perpustakaan PAUD, sekolah, madrasah atau pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lain, kemudian perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus, baik itu di lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah atau swasta. Sementara surat keterangan domisili itu diperuntukkan untuk jenis perpustakaan komunitas, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pribadi, dan perpustakaan LSM. Surat keterangan domisili nanti bisa berasal dari pengurus RT RW setempat atau lembaga induk. Nah, dalam hal ini untuk jenis perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi maka diwajibkan untuk memiliki SK pendirian perpustakaan yang disahkan oleh kepala lembaga induknya. Jadi kalau misal perpustakaan sekolah atau madrasah minimal disahkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasahnya, sebagaimana juga perguruan tinggi disahkan minimal oleh rektor atau kepala yayasan, seperti itu. Selanjutnya adalah syarat pengelola akun pendataan perpustakaan. Nah, sebenarnya pengelola akun pendataan ini kita tekankan untuk baik untuk pengelola perpustakaan ataupun admin daerah, provinsi dan kabupaten kota. Nah, salah satunya syaratnya bekerja di perpustakaan dan dibuktikan dengan surat tugas. Jadi Bapak Ibu di aplikasi ini nanti Bapak Ibu akan diberi fasilitas untuk mengunggah surat tugas atau surat
perjanjian kerja yang disahkan oleh pimpinan atau pejabat daerah setempat, di mana di situ untuk membuktikan bahwa Bapak dan Ibu telah bekerja di perpustakaan yang bersangkutan atau yang akan didaftarkan di aplikasi ini. Kemudian pengelola akun pendataan perpustakaan juga baiknya mampu mengoperasikan komputer, termasuk mengoperasikan aplikasi umum seperti perkantoran atau office application dan aplikasi perambah atau browser internet. Kemudian Bapak dan Ibu juga disyaratkan ya, untuk pengelola akun pendataan perpustakaan disyaratkan untuk mengerti tata cara pengambilan titik koordinat. Jadi sudah familiar dengan Maps, cara menentukan titik lokasi itu di mana, mencari di Google Maps itu seperti apa, mencari nama lokasi, karena sudah disebutkan bahwa aplikasi ini adalah pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Jadi perpustakaan yang Bapak Ibu daftarkan nantinya akan diidentifikasi di mana titik lokasinya gitu. Jadi supaya dapat ditampilkan secara real time keberadaan perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya adalah alur kerja aplikasi pendataan. Nah, untuk aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah jauh berbeda ya, bukan tidak jauh berbeda, tapi banyak yang berbeda dari aplikasi sebelumnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa dimulai dari pendaftaran user. Nah, ini untuk admin perpustakaan ya. Jadi para tenaga pengelola perpustakaan di aplikasi yang baru ini, Bapak dan Ibu akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendaftar user. Nah, setelah mendaftar user, Bapak dan Ibu akan difasilitasi untuk mendaftarkan user tersebut dan menghubungkannya ke perpustakaan yang telah terdaftar. Nah, Bapak dan Ibu harus berhati-hati ketika pendaftaran user dan menghubungkan ke perpustakaan. Akan ada dua pilihan. Jika Bapak dan Ibu cari nanti di kolom pencarian itu perpustakaannya telah terdaftar, maka Bapak dan Ibu tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan perpustakaan, kemudian menunggu validasi dari provinsi atau kabupaten kota setempat. Nah, Bapak dan Ibu juga harus berhati-hati, jangan sampai terjadi duplikasi data ya. Jadi ketika mau menghubungkan perpustakaan itu Bapak Ibu harus benar-benar mencari nama perpustakaan Bapak dan Ibu apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah dicari memang tidak terdaftar, baru Bapak Ibu mendaftarkan perpustakaan. Jadi istilahnya gini, nanti mungkin lebih jelasnya di simulasi nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Jadi intinya di sini saya menekankan sebelum Bapak Ibu melakukan hubungkan user yang Bapak Ibu buat dengan perpustakaan yang ada, Bapak Ibu harus memastikan perpustakaan Bapak Ibu itu sudah terdaftar di aplikasi ini atau belum. Jika memang dicari ada, berarti tinggal dihubungkan. Tapi memang dicari memang tidak ada nama perpustakaannya, maka Bapak Ibu dianjurkan atau diarahkan oleh aplikasi untuk mendaftarkan perpustakaan Bapak dan Ibu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Setelah Bapak Ibu melewati langkah ini, nanti menunggu validasi dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, di sini perlu saya tekankan, saya garis merah ya. Ini saya tujukan untuk Bapak Ibu yang insya Allah juga hadir di sini dari admin dari provinsi, dinas perpustakaan provinsi atau kabupaten kota, Bapak dan Ibu pengelola aplikasi pendataan. Bapak dan Ibu admin provinsi, kabupaten, kota harus memastikan. Jadi ketika Bapak dan Ibu menerima permohonan untuk menghubungkan perpustakaan, memvalidasi perpustakaan, itu sebelum Bapak Ibu setujui, Bapak Ibu cari dulu di direktorinya. Apakah perpustakaan ini sudah terdaftar atau belum? Nah, hal ini untuk memastikan bahwa proses yang Bapak Ibu lalui untuk memvalidasi perpustakaan tersebut itu tidak menimbulkan duplikasi data. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ke depannya supaya proses perolehan NPP itu NPP yang valid yang diperoleh. Karena ketika ada duplikasi data, maka nanti akan ada ketidakvalidasian NPP yang akan diperoleh perpustakaan tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk admin provinsi, kabupaten, kota agar berhati-hati dalam melakukan validasi ya, mensetujui perpustakaan yang didaftarkan oleh seluruh tenaga pengelola perpustakaan di wilayah binaannya. Jadi Bapak Ibu admin dari kabupaten, kota dan juga provinsi sebelum mensetujui ketika ada permohonan, Bapak Ibu cari dulu di direktori perpustakaan. Apakah perpustakaan tersebut sudah terdaftar atau belum di aplikasi ini. Nah, kalau memang sudah terdaftar, Bapak Ibu tolak.
karena nanti terjadi duplikasi data seperti itu. Jadi sekali lagi tolong dipastikan sebelum menyetujui Bapak Ibu harap cek dulu di direktori perpustakaan itu ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, silahkan disetujui untuk kemudian nanti dilanjutkan diverifikasi oleh tim admin dari Perpusnas sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kemudian setelah diverifikasi, nanti di akun user Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap pengajuan NPP. Kemudian NPP itu nanti akan diverifikasi oleh tim Perpusnas, diterbitkan NPP dan juga e-sertifikatnya. Nah, ada yang baru lagi di aplikasi pendataan ini yaitu simulasi SNP. Apa itu SNP? Standar Nasional Perpustakaan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu memperoleh NPP, kemudian melengkapi data profilnya, kemudian melakukan update kalau ada perubahan Bapak Ibu rajin mengupdate. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan simulasi kesesuaian standar nasional perpustakaan secara umum. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi simulasi itu dan bisa melihat berapa persen perpustakaan yang Bapak Ibu kelola itu sesuai dengan SNP. Nah, hal ini untuk apa? Tentunya untuk persiapan Bapak dan Ibu. Jika memang perpustakaan Bapak Ibu sudah katakanlah hampir 90% sesuai dengan SNP atau bahkan 100% sudah sesuai dengan SNP, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan perpustakaan yang Bapak Ibu kelola untuk menghadapi akreditasi perpustakaan yang nantinya tentunya akan dinilai oleh tim asesor dari Direktorat Akreditasi Standarisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ada yang berbeda dari aplikasi ini dari aplikasi sebelumnya, yaitu adanya simulasi kesesuaian. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur seberapa jauh perpustakaan yang Bapak Ibu kelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nanti lebih rincinya akan dijelaskan di simulasi ya. Kemudian ketentuan umum pada masing-masing ruas. Nah, yang pertama ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik untuk Bapak Ibu pengelola aplikasi dari admin provinsi kabupaten kota ataupun tenaga pengelola perpustakaan, setiap melakukan pencarian nama perpustakaan khususnya itu untuk mengetikkan ya, hindari aktivitas copy paste karena nanti takutnya tidak ketemu terus menganggap oh belum terdaftar ya udah saya daftarkan aja. Nah, nanti ujung-ujungnya terjadi lagi duplikasi data. Nah, itu nanti dampaknya pada perolehan nomor NPP itu tadi. Jadi usahakan untuk mengetik manual, input manual, kata kuncinya itu yang dimasukkan cukup 1 atau 2 kata aja yang paling unik dari nama perpustakaan, atau jika memungkinkan Bapak Ibu bisa menggunakan menu filter. Jadi misal mencari dulu di provinsi mana, kabupaten mana, atau minimal provinsi aja deh. Takutnya mungkin yang sebelumnya, data yang sebelumnya salah, ada yang salah input kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, hati-hati juga penggunaan spasi. Jadi seperti contoh, Perpustakaan Menari SMA Negeri 1 Depok. Nah, Bapak Ibu bisa cari kata kunci Menari atau Depok atau Negeri Depok. Kalau nggak ketemu SMA Negeri Depok ya SMAN 1 Depok. Jadi pastikan dulu pencariannya berulang-ulang dulu sampai benar-benar menemukan oh ternyata memang perpustakaan saya belum terdaftar, baru didaftarkan seperti itu. Ini juga berlaku untuk terutama untuk admin provinsi kabupaten kota sebelum menyetujui pendaftaran perpustakaan. Bapak Ibu memvalidasi perpustakaan itu memang ada di daerah wilayah binaan Bapak dan Ibu, pastikan dulu, berkali-kali mencari dulu, jangan sampai terjadi duplikasi data. Kemudian yang kedua adalah penulisan nomor telepon. Nah, nomor telepon yang di-input di aplikasi ini tentunya adalah nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi saya himbau juga untuk nggak asal-asalan untuk menginputkan nomor handphone, ya udahlah nomor HP saya aja lah. Ya udahlah nomor HP-nya siapa aja lah, jangan seperti itu. Jadi memang benar-benar nomor telepon yang aktif dihubungi dan untuk penulisannya Bapak Ibu tidak perlu menyertakan simbol. Jadi misal kode area itu misal katakanlah DKI Jakarta 021 nggak perlu pakai kurung-kurung terus di strip-strip dan lain sebagainya, kecuali
ada ekstensi tertentu. Jadi biasanya yang sering seperti ini di perusahaan-perusahaan besar ya, atau di perguruan tinggi biasanya. Jadi mungkin nanti ada ekstensi tersendiri untuk perpustakaan karena nomor teleponnya terpusat. Nah, silakan sertakan EXT titik dalam kurung nomor ekstensinya, itu boleh. Tapi kalau memang nggak ada ekstensi, Bapak dan Ibu cukup memasukkan nomor teleponnya saja. Contoh 0218 sekian sekian sekian. Ekstensi dalam kurung baru nomor ekstensinya, atau kalau memang tidak ada ya cukup nomor telepon yang umum aja. Kemudian yang ketiga adalah email. Nah, baik email perpustakaan maupun ketika mendaftarkan user. Jadi kalau user itu akun stafnya ya Bu, tapi kalau pendaftaran perpustakaan itu nanti jadi dalam satu perpustakaan ini yang didaftarkan itu bisa dikelola oleh beberapa user. Nah, tentunya yang memiliki surat tugas untuk mengelola perpustakaan tersebut sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk email ini baiknya juga email aktif, terutama email user ya, karena sistem kerja aplikasi ini nanti begitu Bapak dan Ibu mendaftar user pertama kali nih, saya daftar user dengan email bla 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 @gmail.com. Itu untuk login ke situ nggak bisa langsung login setelah daftar. Nanti Bapak Ibu harus membuka email Bapak Ibu dulu, dicek. Di sana ada email konfirmasi dari aplikasi pendataan. Nanti Bapak Ibu klik dulu konfirmasi. Itu sama kayak Bapak Ibu mendaftarkan sosmed-sosmed yang lain. Nah, seperti itu nanti diklik baru Bapak Ibu bisa login ke data.perpusnas.go.id seperti itu. Jadi sangat kami sarankan terutama pada email user itu memang email yang aktif dan dapat dihubungi. Jadi jangan sampai saya lupa password emailnya, udah nggak apa-apa lah, yang penting pakai email ini, nanti Bapak Ibu nggak bisa login. Karena untuk melakukan login setelah daftar harus dicek di inbox emailnya, ada email, ada konfirmasi, diklik konfirmasi baru Bapak Ibu bisa login, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah informasi geospasial. Nah, ini adalah untuk menentukan titik koordinat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai di fitur pendaftaran perpustakaan, di sana nanti ada informasi geospasial. Nah, itu informasi titik koordinat lokasi ya di peta. Jadi Bapak Ibu terbiasa dengan Google Maps seperti itu. Kenapa tadi disyaratkan bahwa pengelola akun NPP ini, akun aplikasi pendataan ini harus ngerti tentang Maps ya, tentang Maps itu supaya bisa menentukan titik lokasi. Jangan sampai misal Bapak dan Ibu SMA-nya di Jakarta tapi lokasinya di Papua gitu. Nah, nanti kan nggak sesuai gitu. Nah, itu memang harus ditentukan. Misal SMA Negeri 1 Jakarta, lokasinya di mana? Di situ nanti dicari. Sama seperti Bapak Ibu nyari-nyari lokasi di Google itu seperti itu, nanti bisa dilakukan pencarian di jalan mana, nanti titiknya di situ. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya adalah ini ketentuan umum di penulisan nama orang. Nah, nama orang ini tentunya adalah nama user ya, nama user. Nama user itu tidak perlu pakai gelar Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ada gelarnya Anissa bla bla Eshum MSI bla bla, nggak usah ditulis gelarnya. Jadi cukup ditulis namanya aja. Kemudian untuk penulisan nama lembaga ini yang perlu diperhatikan. Jadi memang nama lembaga itu kita anjurkan di aplikasi ini ditulis secara lengkap. Jadi supaya memudahkan untuk pencarian ke depan. Memang ada beberapa nama lembaga yang masih disingkat. SMAN 1 Jakarta, SMAN 2 berapa, atau SMKN gitu-gitu. Nah, itu nanti ke depan setelah kami verifikasi, kami harapkan Bapak dan Ibu mengedit datanya sesuai dengan pedoman ini. Jadi kalau memang namanya masih SMAN 1 Depok, diganti sekolah menengah atas negeri 1 Depok, seperti itu. Jadi kita tidak menganjurkan adanya singkatan di sini. Memang di sini saat ini masih sangat banyak yang singkatan-singkatan, tapi nanti karena sudah ada pedoman ini sebagai acuan Bapak dan Ibu sekalian, mohon dilakukan edit data itu diganti singkatannya diilangin, jadi dipanjangin semua, seperti itu. Itu untuk penulisan nama lembaga, dan yang paling krusial lagi adalah penulisan nama perpustakaan di luar nama lembaga induk. Nah, maksudnya gimana? Biasanya ini yang paling sering perpustakaan sekolah. Jadi biasanya di lembaga itu perpustakaannya punya nama. Loh, ini keren banget. Jadi SD 1
Jakarta, SD Negeri 1 Jakarta. Nanti nama perpustakaannya Perpustakaan Cemara. Nah, itu baiknya ditulis lengkap ya Bapak dan Ibu. Jadi supaya ke depan kalau terjadi perubahan staf, kemudian akun usernya itu nanti entah ditinggal atau enggak, ataupun enggak kan bisa bikin user baru, menghubungkan dengan perpustakaan tersebut itu lebih mudah untuk mencari, seperti itu. Jadi nama perpustakaannya apa, ditulis lengkap, sekali lagi jangan menyertakan singkatan. Jadi jangan cuma Perpustakaan Gajah Dewantara, dah gitu tok. Lalu lembaganya mana? Nanti lembaganya kan ditulis nama lembaga, makanya diikuti dengan nama lembaganya supaya lebih lengkap seperti itu. Nanti kan ke depan NPP ini kan ada sertifikatnya. Jadi ketika sertifikat itu dicetak supaya bagus gitu hasilnya. Jadi namanya selengkap mungkin, sevalid mungkin. Kemudian berlanjut pada penulisan alamat. Nah, baiknya alamat ini juga tidak menyertakan singkatan-singkatan. Misal Jalan Taman Malaka Selatan, jangan JLN, TMN, MLK gitu-gitu bingung kita Bu. Jadi nanti supaya meskipun sudah ada titik koordinatnya, tapi kita anjurkan di pedoman ini kita buat untuk acuan bersama supaya serempak. Jadi ditulis tanpa singkatan ya ditulis lengkap Jalan Taman Malaka Selatan nomor sekian seperti itu. Tanpa mengulang kembali kelurahan desa kecamatan karena di kelurahan desa kecamatan itu kan di atasnya sudah ada pilihannya. Nah, kalau nama lokasi lokasinya nggak ada jalannya gimana gitu kan biasanya ada yang kayak di desa saya nih saya nggak ada jalan nama jalannya tuh nggak ada. Nah itu ya cukup ditulis aja misal RT ini RW ini, dusun ini. Nah, kalau pilihan desanya kan sudah ada di situ. Nah, nanti kan titik lokasinya lebih bisa menjelaskan. Biasanya kalau di Google itu kalau nggak ada jalannya, biasanya ada tulisannya An-Nimrud gitu. Kayak rumah saya tuh nggak ada jalannya tuh An-Nimrud gitu-gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti di kolom alamat ya ditulis aja RT sekian, RW sekian, dusun ini. Nah, nanti untuk desa, kalau atau kelurahan, kecamatan, dan lain-lain, itu ngisi di atasnya, ruas atasnya udah ada pilihannya masing-masing. Seperti itu, kemudian nah, ini yang lebih penting lagi. Jadi setelah mendaftarkan perpustakaan atau menghubungkan ya dari user ke perpustakaan, nah itu yang belum punya NPP baru masuk di step pengajuan NPP. Nah, ini saya jelasin dulu untuk sekolah madrasah. Nah, jadi untuk mengajukan NPP itu nanti akan ada beberapa ruas ya yang diisi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya Bapak dan Ibu. Bisa lihat ada beberapa ruas yang wajib untuk diisi dan ada juga yang tidak wajib. Nah, sebenarnya untuk jenis perpustakaan sekolah itu semua ruas wajib diisi. Nah, kecuali yang website karena kalau untuk website itu memang ada perpustakaan sekolah yang sudah punya website, ada yang belum. Jadi memang tidak kita wajibkan. Nah, ini yang sering kita jumpai adalah seperti jumlah tenaga perpustakaan. Nah, jumlah tenaga pustakawan ini wajib diisi, tapi tolong jangan cuma diisi strip semua. Jadi pernah dijumpai juga, ya udahlah yang penting diisi aja pakai apa aja. Nah, di situ baiknya memang diisi sesuai dengan kondisi perpustakaan Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga perpustakaan ini, tenaga perpustakaan itu sebenarnya pilihannya nanti banyak. Ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai S3. Nah, itu kalau memang nggak ada ya di strip nggak apa-apa atau 0 gitu. Tapi kalau memang ada ditulis misal di perpustakaan SD ini jumlah tenaga perpustakaannya yang berpendidikan D3 ada 2 orang atau ada 1 orang ya ditulis beneran ditulis gitu jangan cuma dikosongi. Nanti takutnya kita tolak Bapak Ibu. Jadi beberapa jajaran admin nanti akan melihat betul bagaimana pengisian. Jadi kita nggak cuma verifikasi, oh yang penting semuanya penuh diisi, apapun isinya. Nah, kita perhatiin betul Bapak Ibu. Jadi nanti jajaran admin itu akan memperhatikan apa yang Bapak Ibu isikan di situ. Jadi jangan sampai misal tahun berdiri perpustakaan, cuma diisi strip, cuma diisi ini. Nah, itu karena salah satu syaratnya itu kan SK pendirian. Jadi jangan cuma diisi asal-asalan seperti itu. Kemudian begitu pula untuk jenis perpustakaan perguruan tinggi ini ruasnya jauh lebih banyak. Secara keseluruhan memang wajib untuk diisi kecuali visi dan misi perpustakaan itu opsional. Kemudian website juga opsional sama dengan perpustakaan sekolah.
Nah, ini yang perlu ditekankan juga sistem otomasi perpustakaan. Nah, ini jika memang memiliki ya wajib diisi, tapi kalau misalnya belum terotomasi ya nggak apa-apa di-strip aja gitu. Kemudian jenis bantuan dan sumber bantuan. Nah, untuk perpustakaan perguruan tinggi, berhubung perpustakaan nasional memang memiliki program bantuan untuk jenis perpustakaan perguruan tinggi, maka di sini memang Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengisi eh, apa ya ruas ini di jenis perpustakaan perguruan tinggi. Jika memang pernah mendapatkan bantuan, dia ditulis seperti itu. Jika memang tidak ada ya nanti di-strip aja. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang saya sebut pemutakhiran informasi perpustakaan. Nah, update profil perpustakaan ini baiknya wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi kalau misal memang sewaktu-waktu secara berkala ada perubahan, diupdate, rajin ngupdate, ya akan jauh lebih bagus gitu. Karena memang di aplikasi ini nanti kan akan tampil secara real time ya kondisi perpustakaan Bapak Ibu. Misal perpustakaan SMA 3 Jakarta. Nah, itu di atas itu nanti tuh ada update informasinya. Oh, jumlah koleksinya sekian. Oh, ternyata tenaganya ada tambahan tenaga perpustakaan sekian atau anggarannya berubah menjadi sekian. Nah, seperti itu baiknya memang diupdate secara berkala, tapi kita wajibkan di pedoman ini sekurang-kurangnya adalah 1 tahun sekali. Nah, untuk apa hal ini dilakukan? Karena hal ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia. Jadi seperti contoh perpustakaan perguruan tinggi ini, oh koleksinya kurang, oh ternyata sekarang sudah mendapat kurang, oh tahun lalu belum mendapat bantuan, oh ternyata sekarang mendapat bantuan dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemutakhiran adalah, nah di aplikasi ini sekarang ya kita kembangkan segala kendala yang terjadi terhadap layanan aplikasi ini bisa konsultasikan ya, intinya dilaporkan melalui beberapa layanan. Jadi di dalam aplikasi ketika Bapak dan Ibu nanti mengunjungi data.perpusnas.go.id itu ada fitur FAQ. Nah, itu biasanya berisi pertanyaan yang sering ajukan ya, sering berulang-ulang beberapa orang mengajukan pertanyaan yang sama. Nah, kita ada fitur FAQ di sana, silahkan dicoba. Kemudian lebih intens lagi kita ada pengaduan. Nah, fitur pengaduan ini lebih kompleks. Nanti Bapak Ibu di data.perpusnas nanti disimulasi dijelaskan narasumber berikutnya. Itu ada layanan pengaduan, Bapak dan Ibu bisa input email, nama email di situ dan juga melaporkan masalah apa yang akan yang terjadi ya, yang ingin dilaporkan. Bisa juga melampirkan file. Jadi entah screenshot, entah PDF. Nah, itu bisa dilampirkan di situ, diadukan ke kami jajaran admin, nanti akan kami balas ya. Nah, balasan kami dari sistem pengaduan ini dari laporan pengaduan yang Bapak Ibu adukan itu berbalas di email. Nah, nanti di pengaduan itu kan ada memasukkan email Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita balas itu nanti akan otomatis masuk ke dalam inbox email Bapak dan Ibu, jadi bisa dicek di sana. Nah, ini sistemnya seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih interaktif lagi itu yaitu live chat. Jadi nanti untuk live chat ini memang nggak 24 jam ya, karena beberapa admin kita itu apa ya istilahnya mengelola beberapa kegiatan juga. Jadi untuk live chat ini memang pada saat ini kita batasi pada pukul 9 sampai dengan jam 12. Jadi nanti Bapak dan Ibu beberapa waktu ke depan kalau misalnya mau nanya konsultasi lewat live chat bisa dibalas langsung dan sebagainya, silahkan chat pada pukul 9 sampai dengan jam 12. Itu nanti pasti dibalas, ada admin yang balas. Di situ nanti mungkin ada kendala apa Bapak dan Ibu bisa lakukan. Nah, dengan kondisi tiga layanan ini tidak dapat digunakan, berarti sistemnya nggak bisa diakses ya. Bapak dan Ibu akses data.perpusnas, nggak bisa. Bapak dan Ibu bisa catat emailnya, nanti Bapak Ibu laporkan. Misal sistemnya tidak dapat diakses, nah silahkan di email ke npp@perpusnas.go.id nanti supaya tim kami melakukan perbaikan ya atas kendala
dari aplikasi yang tidak dapat diakses. Nah, kiranya seperti itu Bapak dan Ibu. Jika penjelasan saya ada yang terlewat, Bapak dan Ibu bisa mengunduh pedoman di data.perpusnas.go.id di menu unduhan. Nanti di menu unduhan ini Bapak dan Ibu bisa mendownload pedomannya secara lebih lengkap. Silahkan diunduh, silahkan dipelajari, dibaca. Kemudian Bapak dan Ibu kelola aplikasi ini benar-benar sesuai dengan pedoman yang sudah disusun oleh tim Perpusnas. Seperti itu. Ya, sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke MC, tak bacain pantun dulu. As always. Pergi tamasya ke Balikpapan, tak lupa bawa buku untuk dibaca. Kelola aplikasi pendataan sesuai pedoman, kita wujudkan satu data perpustakaan Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rati atas paparan pada siang hari ini. Semoga pedoman yang sudah disampaikan dapat membantu Bapak Ibu dalam pengisian data di aplikasi. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan lanjutkan melalui simulasi yang akan dipandu oleh Mas Abi Rafdi Ramadan S-Home, Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada Mas Abi, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dena. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Baik. Jelas Mas, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya akan mencoba melakukan simulasi aplikasi pendataan berbasis wilayah. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan tahapan-tahapan yang akan Bapak Ibu bisa lakukan nantinya di aplikasi ini. Tapi harapannya adalah Bapak Ibu melakukan simulasi ini pada saat selesai pelatihan, karena nantinya saya juga akan langsung mencoba di website perpustakaannya, website data.perpusnas.go.id, agar tidak terlalu banyak beban websitenya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mencoba simulasi ini pada saat nanti saja gitu. Jadi dilihat dulu bagaimana tahapan-tahapan yang ada di aplikasi ini, baru nanti Bapak Ibu coba. Sebelumnya perkenalkan, saya Abi Rafdi Ramadan. Saya adalah pustakawan ahli pertama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kebetulan saya juga adalah wali data dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Dan pada tahun ini menjadi salah satu yang bertanggung jawab untuk mengelola data di perpustakaan sekolah pada umumnya. Oke, jadi di sini target dari simulasi ini adalah akan disimulasikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul. Lalu simulasi ini akan dimulai dari registrasi akun user hingga simulasi SNP. Sebelum itu, agar membantu kita dalam melakukan simulasi ini, perkenalkan dulu teman-teman saya yang akan membantu di simulasi ini. Yang pertama ada Bapak Dian dari SDN 11 Pinang Sebatang, ada Bapak Reza dari Perpustakaan SMPN 45 Jakarta Barat, ada Bapak Adul dari Perpustakaan SMK Negeri 14 Garut, ada Ibu Ratna dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk, ada Ibu Dina dari Perpustakaan Universitas Bandar Lampung, ada Ibu Dita dari Perpustakaan Universitas Bosowa, dan ada Anissa dari Perpustakaan Politeknik Negeri Media Kreatif. Di sini bukan nama-nama asli dari admin perpustakaannya Bapak Ibu, jadi di sini agar memudahkan nantinya tahapan-tahapannya dan kegambar, karena nanti kita akan sering mengulang beberapa kali tahapan-tahapan. Jadi di sini saya beri nama beberapa orang agar nanti tahapannya itu adalah prosesnya siapa gitu, sehingga Bapak Ibu nantinya tidak bingung dalam melihat kelanjutan prosesnya akan seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya bagi menjadi 7 tahapan. Jadi yang pertama itu teman-teman kita ini masih di tahap 0, yaitu belum sama sekali mengakses aplikasi. Di
Di sini ada tahap pertama yaitu adalah registrasi akun, hubungkan perpustakaan dan daftarkan perpustakaan, lalu validasi perpustakaan, verifikasi perpustakaan, pengajuan NPP, pelengkapan seluruh data, sertifikat NPP dan simulasi standar nasional perpustakaan. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu adalah login, registrasi, dan hubungkan perpustakaan. Tahap yang paling pertama dalam melakukan kegiatan ini adalah buka website kita, aplikasi kita, yaitu adalah data.perpusnas.go.id. Nah, ini adalah tampilan dari beranda perpustakaan website kita, yaitu data.perpusnas.go.id. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai, ini juga untuk Bapak Ibu semua juga dalam melakukan pendataan, ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada Bapak Ibu semua. Apakah perpustakaan sudah memiliki NPP? Nah, di sini Bapak Dian, Bapak Reza, dan Bapak Adul ini sudah memiliki NPP. Sedangkan ibu-ibu ini, Ibu Ratna, Dina, Dita, dan Anissa ini belum memiliki NPP. Nah, di sini akan ada perbedaan rute yang akan mereka berikan gitu. Karena pada umumnya ada beberapa jalan yang perlu dilalui dan berbeda-beda di tahap pertama ini gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya akan berfokus kepada yang bapak-bapak dulu. Jika sudah memiliki NPP, apakah ingat password dari aplikasi NPP yang lama gitu? Nah, di sini Bapak Dian mengingat NPP-nya dan passwordnya, sedangkan Bapak Reza dan Bapak Adul tidak mengingat passwordnya. Di sini kita akan mulai dari Bapak Dian. Jadi Bapak Dian ini ingat NPP dan ingat passwordnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang seperti Bapak Dian, ini akan mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal ke website tadi, ke data.perpusnas.go.id, lalu klik bagian masuk, lalu akan ada tampilan seperti ini. Di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan NPP Bapak Ibu dan memasukkan password yang Bapak Ibu gunakan. Lalu diklik login. Nah, Bapak Dian sudah berhasil login di aplikasi ini. Nah, ini akan saya contohkan. Oke, di sini. Jadi seperti yang tadi ya, dibuka dulu data.perpusnas.go.id. Wah, udah lama aja nih. Tampaknya aplikasinya juga sudah banyak yang akses juga ya, sembari mencoba. Di saya jadi agak sulit untuk melakukan simulasi langsung pada aplikasi ini karena banyak juga yang mengakses. Emang pada umumnya akses ini jam 9 sampai jam 12. Saya akan coba menunggu apakah bisa. Di sini bisa diklik yang di bagian kanan ini. Pointer saya kelihatan ya, pointer saya kelihatan. Oke, diklik masuk. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki NPP dan ingat passwordnya, kayak gitu. Tapi sepertinya agak sulit ya, karena banyak yang mengakses juga sepertinya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi aja. Nah, Bapak Dian ini sudah berhasil login di tahap pertama gitu. Jadi Bapak Dian ini sudah melewati tahap pertama. Jadi kita akan move on ke bapak-bapak yang lain. Nah, di sini ada kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Jika sudah memiliki NPP, apakah ingat passwordnya? Nah, Bapak Dian tadi ingat dan dia sudah berhasil login. Jadi kita tidak mempermasalahkan Bapak Dian lagi. Nah, yang kita akan bahas adalah Bapak Reza dan Bapak Adul ini. Pertanyaan selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah memiliki password tapi tidak ingat passwordnya, itu adalah apakah ingat email yang digunakan? Karena di sini akan ada tahapan yang berbeda. Nah, di sini Bapak Reza ingat, tapi Bapak Adul ternyata lupa mengenai emailnya. Nah, kita akan bahas Bapak Reza dulu. Bapak Reza ini dari Perpustakaan SMP 45 Jakarta Barat. Dia ingat NPP-nya, lupa password-nya, tapi ingat emailnya. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang seperti Bapak Reza ini,
baiknya seperti apa? Apa langkah yang perlu dilakukan? Yang pertama, seperti biasa, buka website data.perpusnas.go.id, lalu klik masuk, masih persis sama seperti Bapak Dian tadi. Klik masuk, lalu di halaman ini, Bapak Ibu bisa klik lupa kata sandi di sini. Jadi di sini karena Bapak Reza ini ingat emailnya, jadi Bapak Reza ini bisa menggunakan lupa kata sandi. Nah, di sini halamannya nanti akan memberikan tahapan riset kata sandi. Di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan email yang digunakan oleh perpustakaannya. Nah, jika sudah diketik, lalu nantinya Bapak Ibu silakan cek inbox Bapak Ibu, lalu nanti dari aplikasi akan menginfokan bahwa kita sudah mengatur ulang kata sandinya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik yang konfirmasi, lalu nanti akan diminta riset kata sandi dari kata sandi yang Bapak lupa tadinya. Jadi di sini bisa langsung membuat kata sandi yang baru. Di sini bisa diketikkan password. Passwordnya adalah minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, dan harus ada angka. Kayak gitu. Lalu konfirmasi kata sandi, pastikan datanya itu sama. Lalu di sini harusnya ada klik ubah kata sandi kayak gitu. Nah, saya akan coba prosesnya apakah aplikasinya sudah membaik. Nah, di sini saya bisa mempraktekkan yang seperti Bapak Reza. Di sini saya akan menggunakan email saya pribadi. Nah, ini adalah email saya. Diklik di sini, masukkan email Bapak Ibu, lalu kirim tautan. Nah, ini untuk lupa kata sandi ini bukan hanya untuk user perpustakaan saja, tapi untuk user admin provinsi ataupun kabupaten ataupun admin pusat yang lupa terhadap passwordnya kayak gitu. Nah, di sini terdapat di bawah tautan kirim riset sudah muncul. Nah, kayak gitu berarti saya tinggal masuk ke email saya. Nah, di sini sudah ada tautannya. Lihat ya di sini. Seperti tadi yang saya sampaikan, di sini bisa langsung klik tombol berikut konfirmasi. Nah, di sini saya tinggal memasukkan password yang saya inginkan, yaitu 8 huruf, bukan satu, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, dan ada angkanya. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah saya memasukkan kata sandi yang baru, saya akan ubah kata sandi. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Nah, seperti tahapan di sini, tadi Bapak Reza tinggal masuk lagi ke klik di masuk, lalu memasukkan NPP dan memasukkan passwordnya. Seperti itu. Nah, saya akan mencoba memasukkannya. Lalu memasukkan password yang tadi saya masukkan. Nah, login. Nah, ini adalah salah satu akun untuk akun percobaan saya sebenarnya. Ini adalah salah satu akun admin perpustakaan, admin provinsi. Di sini saya mencoba mengetes apakah akun provinsi ini sudah bisa digunakan dengan baik atau belum. Kayak kira-kira seperti itu. Berhubung ini sedang kencang ya, kita akan mencoba tadi yang tahapannya Bapak Dian. Kita ulang prosesnya. Tadi Bapak Dian itu adalah yang ingat NPP dan ingat password. Dia itu tinggal klik, lalu masukkan NPP dan masukkan passwordnya. Saya akan coba di sini. Kebetulan memang saya punya beberapa yang waktu itu masih pakai aplikasi yang lama, karena yang aplikasi lama ada catatannya, password dan emailnya, jadi mohon izin salah satunya saya pakai. Di sini saya pakai NPP ini, dan kebetulan memang passwordnya saya ketikkan dan masih bisa, dan saya coba klik login. Nah, di sini
seperti tadi Bapak Dian. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat email, masih ingat NPP dan masih ingat passwordnya yang lama, Bapak Ibu tinggal masuk ke aplikasi saja, kayak gitu. Jadi di sini tidak akan ada kendala. Seperti contohnya di sini, Bapak Ibu yang seperti Bapak Dian, insya Allah tidak akan bermasalah dalam saat login. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai NPP, akun yang lama, itu masih bisa mengakses selama Bapak Ibu ingat passwordnya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan lupa passwordnya, itu bisa seperti Bapak Reza kayak tadi. Nah, kita akan logout, kita akan melanjutkan proses simulasinya. Tadi Bapak Dian sudah berhasil login. Bapak Reza, karena dia ingat NPP, lupa password, ingat email, dan tadi kita coba, itu sudah berhasil. Bapak Reza pun sudah berhasil mengakses web dan akunnya, kayak gitu. Kita lanjut ke yang selanjutnya, adalah Bapak Adul. Bapak Adul ini kasusnya adalah dia itu ingat NPP-nya, tapi lupa password-nya dan lupa emailnya. Nah, tahapannya bagaimana untuk Bapak Ibu yang seperti Bapak Adul ini? Nah, di sini ada 2 tahapan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui email yang Bapak gunakan atau bisa mengakses akun yang Bapak Ibu punya gitu. Yang pertama adalah menggunakan directory. Di sini seperti biasa, buka dulu websitenya, lalu di sini klik directory. Di sini akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di kotak yang saya garis merahkan, di sini Bapak Ibu bisa melakukan filter terlebih dahulu agar memudahkan pencariannya. Oh, ini skip satu tahapan, nanti saya jelaskan di pada saat simulasi. Di sini karena tadi Bapak Adul ini adalah dari Garut, maka di sini provinsinya tinggal diklik aja di yang segitiga kebalik yang ada saya kotak merahkan. Diklik, nanti diganti provinsinya dan kabupatennya. Nah, kalau sudah diganti, dia akan seperti ini. Jadi, direktori-direktori yang ada ini akan hanya mencari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Garut, kayak gitu. Lalu, selanjutnya, di sini, Bapak Ibu tinggal mencari perpustakaan Bapak Ibu di kolom search. Nah, ini Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu ketik. Nah, di sini, saya mau menekankan lagi apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ratih. Jadi di sini pencarian di aplikasi ini minimal adalah 3 huruf. Jadi kalau misalkan pencariannya itu kurang dari 3 huruf, dia tidak akan mencari apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi minimal 3 huruf. Misalkan kalau tadi Bapak Adul itu dari Garut, dari SMKN 14 Garut kalau nggak salah. Kalau saya hanya ketik 14, itu dia tidak akan mencarikan gitu aplikasinya. Tapi minimal itu harus ada 3. Jadi misalkan 14 spasi Garut. Nah, itu dia akan baru mencarikan gitu. Nah, lalu setiap melakukan pencarian, masukkan, ketikkan input atau entry 1-3 kata kunci dengan memasukkan 1 atau 2 kata paling unik dari nama perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin, karena aplikasi yang lama itu tidak membedakan antara nama lembaga induk dan nama perpustakaan, maka kadang-kadang tercampur nih. Jadi Bapak Ibu harus coba dua-duanya. Misalkan contohnya di sini saya akan ambil contoh adalah perpustakaan UI. Perpustakaan UI itu mempunyai nama Crystal of Knowledge. Jadi di sini Bapak Ibu coba dicari dulu nama perpustakaannya. Nah, kalau UI itu Crystal of Knowledge, mungkin bisa dicari search-nya itu kristalnya gitu. Nah, ternyata tidak ketemu. Nah, habis itu baru mungkin cari Universitas Indonesia kayak gitu. Nah, itu adalah saran-saran yang bisa kita berikan pada saat Bapak Ibu mencari. Jadi jangan kalau bisa jangan mengkopas atau mengcopy paste data atau clipboard atau tulisan yang Bapak Ibu punya gitu, karena di pencarian ini lumayan sensitif. Jadi jika spasinya beda maka dia tidak akan ketemu, jika ketikanya berbeda pun tidak akan ketemu. Jadi harapannya di sini Bapak Ibu bisa
mencari menggunakan ketikan dan mengulang prosesnya ini beberapa kali. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita lanjut tadi ke Bapak Adul. Bapak Adul itu dari SMKN 14 Garut. Dia sudah memfilter provinsi dan kabupatennya. Lalu di sini tinggal di search saja. Dicari ketikannya 14 Garut. Nah, nanti akan ditemukan datanya seperti ini. Sehingga nanti Bapak Ibu mempermudah Bapak Ibu untuk pencarian. Di sini jadinya ketahuan, oh di Garut untuk perpustakaan sekolah itu ada 2. Jadi ada SMAN 14 yang tulisannya 14. SMAN 14 Garut sama perpustakaan SMK Negeri 14 Garut. Nah, di sini sudah mudah mencarinya. Pak Adul tadi tinggal mengklik tulisan yang ada nama perpustakaannya. Lalu nanti di situ akan terinformasi data-datanya. NPP-nya keluar, alamatnya, provinsi, dan lain-lain akan keluar. Nah, tapi kendalanya di sini adalah ternyata emailnya Pak Adul ini tidak ada, sehingga di data yang lama email Pak Adul itu tidak ada, sehingga dia tidak bisa melakukan lupa password, kayak gitu. Jadi, ada tahapan lainnya selain mengecek email di direktori. Tapi sebelum kita ke tahapan itu, kita akan mencoba melakukan apa yang tadi saya jelaskan. Jadi kita akan menggunakan direktori. Bapak Ibu buka websitenya, lalu pilih direktori. Nah, direktori ini jika diklik, ini yang tahapan yang tadi saya jelaskan bahwa ini agak berbeda. Kalau diklik, nah ini dia ada jenis-jenisnya. Jadi ada jenis perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, umum, khusus. Jadi pastikan Bapak Ibu membaca pedoman dan melihat apakah perpustakaan Bapak Ibu masuk jenis yang mana. Nah, kalau untuk perpustakaan umum sekolah dan perguruan tinggi itu biasanya perbedaannya nggak jelas gitu kelihatan. Tapi mungkin yang bermasalah itu umum dan khusus kayak gitu. Saran saya adalah untuk Bapak Ibu yang ada di perpustakaan umum dan khusus, untuk memastikan pencarian Bapak Ibu, carilah di kedua direktori tersebut. Nah, di sini karena tadi Bapak Adul itu dari SMKN 14 Garut, maka kita akan memilih perpustakaan sekolah. Kita coba apakah bisa. Nampaknya belum bisa nih. Tapi seperti yang tadi, di sini akan tahapannya itu adalah setelah kita cari, dia itu akan seperti ini, kayak gitu. Saya coba cek lagi. Masih belum bisa ternyata. Oh, udah bisa. Nah, kita lanjutkan. Di sini, Bapak Ibu pilih provinsinya. Kalau Bapak Ibu pasti ingat daerah provinsi sampai kelurahan desanya. Nah, di sini saran saya juga, karena data dari aplikasi yang lama itu terkadang belum memiliki data yang detail sampai kecamatan sampai kelurahan, saran saya adalah gunakan provinsi. Kalau misalkan masih terlalu banyak, baru gunakan kota kabupaten, baru gunakan kecamatan dan kelurahan. Tapi saran saya hanya sampai kota kabupaten saja, karena pada umumnya datanya itu khawatirnya belum lengkap, atau kasus yang sering saya lihat juga itu adalah kecamatan atau kelurahannya itu berbeda kayak gitu. Nah, kita praktekkan yang tadi Bapak Adul, provinsinya karena beliau di Garut dari Jawa Barat, lalu kotanya di sini menunggu karena provinsinya tadi sudah diganti Jawa Barat. Nah, di sini kita cari Garut. Ada beberapa cara juga, misalkan kata kabupatennya sulit dicari gitu, Bapak Ibu tinggal ketik di keyboard saja gitu, Garut. Nah, nanti dia akan mencarikan kata-katanya. Nah, ini langsung tinggal diklik. Nanti direktori ini akan mencarikan seluruh perpustakaan sekolah yang ada di Garut. Nah, kalau kita lihat di sini ada 772 perpustakaan sekolah di Garut. Masih terlalu banyak, makanya tadi kita melakukan pencarian lagi. Seperti yang saya tekankan tadi, dalam pencarian itu dipastikan minimal pencarian 3 huruf dan menggunakan kata yang unik. Nah, karena Bapak Adul ini dari Garut dan yang unik itu mungkin SMK itu terlalu umum,
takutnya juga banyak kesalahan, misalkan ada yang ngetik SMK negeri, ada yang ngetik SMKN, maka resiko ketemunya itu kecil gitu. Makanya di sini baiknya adalah yang sudah jelas tidak ada kemungkinan perbedaan penulisan, yaitu adalah 14 kayak gitu. Maka saya cari 14. Tapi karena tadi hanya dia dikatakan bahwa minimal adalah 3 kata, maka di sini saya tambahkan spasi dan saya ketikkan Garutnya. Nah, di sini akan terlihat bahwa aplikasinya sedang memproses. Dia akan mencari apakah ada perpustakaan yang dimaksud. Kayak gitu. Masih processing. Oke, sudah ketemu. Di sini tinggal diklik saja. Nah, tadi seperti saya lihat, kasih tahu bahwa di sini nanti akan muncul data-data dari perpustakaan SMK Negeri 14 Garut. Jadi di sini NPP-nya, alamatnya, provinsi, dan nomor telepon dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang biasanya saya juga sering terima, saya lupa NPP, saya lupa NPP-nya gitu. Nah, disinilah cara ngeceknya di direktori ini. Tapi seperti tadi yang saya bilang bahwa ternyata emailnya Pak Adul ini nggak ada di data yang lama. Makanya dia tidak bisa melakukan lupa password seperti Bapak Reza. Maka dari itu, kita akan melakukan tahapan selanjutnya, dan ini bisa dibilang adalah cara terakhir untuk Bapak Ibu yang mempunyai NPP. Bukan cara terakhir. Salah satu cara, sebenarnya nanti ada tahapan lagi, hubungkan perpustakaan, tapi ini adalah salah satu cara untuk menghubungkan NPP-nya tanpa perlu tetap perlu registrasi user. Nggak perlu, tanpa perlu registrasi user kayak gitu. Nah, di sini kita akan melanjutkan perjalanan Bapak Adul setelah mencari dan dia ternyata tidak bisa mencari emailnya. Nah, di sini ada pengaduan. Di sini seperti yang tadi dijelaskan Ibu Ratih juga bahwa kita ada fitur pengaduan. Pengaduan ini selain berguna jika ada masalah-masalah yang terjadi pada aplikasi, tapi juga masalah yang terjadi kepada Bapak Adul. Dia punya NPP, akun NPP, tapi dia tidak bisa mengakses NPP-nya karena emailnya tidak ada, passwordnya dia lupa, jadi tidak ada cara dia untuk masuk. Maka caranya adalah pengaduan ini. Tahapannya bagaimana? Seperti biasa, buka website kita dulu, data.perpusnas.go.id, lalu diklik bagian pengaduan di pojok kanan atas. Lalu di sini akan ada muncul pop-up. Di pop-up ini akan ada beberapa data yang diperlukan. Nama, nomor telepon, email, lalu kategori pengaduannya apa, keterangan, lampiran, dan CAPTCHA. Nah, di keterangan ini, harapannya, Bapak Adul atau Bapak Ibu yang terkenal seperti Bapak Adul bisa mengakses NIP, NIK, nama, alamat, maksud saya adalah memasukkan data NIP atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, email, nama perpustakaan, nama lembaga, dan NPP Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi di sini karena pada saat kita mengakses user, kita itu membutuhkan data-data ini untuk kita masukkan kayak gitu. Jadi ibaratnya ini kita edit kembali data usernya dan kita edit passwordnya. Maka data yang kita butuhkan dalam keterangan ini adalah ya ini semua gitu. Nah, di lampiran ini harapannya Bapak Ibu bisa memberikan file yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu adalah pemilik NPP tersebut, karena kita tidak ada lagi cara validasinya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingat passwordnya itu kan adalah cara validasi, nah itu masih bisa. Atau email itu Bapak Ibu juga masih bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan pengaduan ini tidak ada cara validasinya, maka dari itu kami membutuhkan upload bukti NPP. Nah, di sini Bapak Ibu setelah mengisi upload bukti NPP, CAPTCHA-nya juga udah diisi. Sorry, ini harusnya ada satu lagi nih di kotak merah sini. Pointer saya kelihatan ya, kelihatan. Lalu klik kirim pengaduan. Nah, contoh dari bukti NPP itu apa?
pertama bisa screenshot foto dari mungkin pada sebelumnya pernah di print gitu, sertifikat-sertifikat NPP-nya. Seperti contohnya di sini adalah SMA Negeri 1 PPU. Atau bisa juga memberikan surat permohonan dari atasan atau pejabat struktural yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi di sini bisa di-upload aja suratnya, permohonannya, sehingga kami bisa melihat bahwa oh iya benar, Bapak Ibu yang memiliki data NPP tersebut. Jika nanti datanya itu sudah benar, maka Bapak Ibu akan di-email oleh admin pusat yang akan memberikan username dan password Bapak Ibu untuk mengakses datanya, kira-kira seperti itu. Mengakses akun perpustakaan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan nanti sudah dapat akunnya, Bapak Ibu seperti yang tadi, Bapak Reza, satu lagi tadi Bapak Dian, tinggal ngeklik, lalu masukkan NPP dan kata sandinya. Lalu klik login. Oh sorry, ini harusnya salah nih. Saya revisi. Ini harusnya adalah email, bukan lagi NPP. Jadi karena tadi Bapak Ibu di pengaduan itu mengisikan data ini, nanti di sini kita yang menjadi akses adalah emailnya gitu. Nah di sini Bapak Ibu bisa mengakses menggunakan email. Sebenarnya bisa email NPP, sorry. Dicoba aja dua-duanya, dicoba aja. Lalu nanti masukkan passwordnya, lalu login. Nah, Bapak Adul yang tadinya tidak ingat email dan passwordnya, sudah bisa mengakses data tersebut. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini jadinya Bapak Adul bisa mengakses. Nah, saya akan coba melakukan tahapan yang tadi saya jelaskan, yaitu tahapan pengaduan. Kita akan balik. Oh, di sini ada. Klik di sini pengaduan. Lalu masukkan nama pribadinya, Bapak Adul. Lalu nomor teleponnya misalkan 0809894 kali. Emailnya adalah biar emailnya ini kelihatan nantinya, mungkin saya akan masukkan email saya aja. Lalu di sini dipilih pengelolaan akun NPP. Atau bisa juga di sini dari Bapak Ibu dari perpustakaan mana, misalkan Bapak Adul dari perpustakaan sekolah. Nah, di sini diisi data-datanya Bapak Adul, karena di sini Bapak Adul ini adalah karakter bohongan, jadi saya juga nggak tahu nih NIK-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Abdul, misalnya namanya ya. Adul, gitu. Nah, ini semua datanya dimasukkan. Seperti tadi dijelaskan di pengaduan. NIP, nama, alamat, nomor telepon. Alamatnya Jalan Salemba Raya, nomor 28A. Lalu NIP, NIK, alamat, nomor telepon, email. Nah, ini telepon 08098994 kali. Lalu selanjutnya adalah email. Emailnya di sini email Bapak Adul yang akan digunakan nanti untuk mengakses NPP-nya, kayak gitu. Misalkan kita gunakan email yang sama yang kita akses di atas ya. gmail.com. Lalu selanjutnya nama perpustakaan, nama lembaga. Nama perpustakaannya pastikan tadi karena Bapak Adul ini sudah melihat di direktori datanya. Jadi kita lihat tadi nama perpustakaan Bapak Adul apa, saya lupa. Nama perpustakaannya di sini perpustakaan SMK Negeri 14 Garut. Di sini pastikan namanya itu sama ya, karena nanti kita mencari persis dengan nama yang ada di pengaduan kayak gitu. Karena khawatirnya nanti namanya itu beda, itu akan terkendala. 14 Garut. Lalu ininya SMK Negeri 14 Garut.
Lalu NPP-nya 3205, ya ini kita anggap aja 3205 H1001. Nah, di sini bisa di browse lampirannya. Ini saya sebagai contoh aja ya. Misalkan ini tadi buktinya, di open, lalu masukkan lampiran hanya berformat JPG dan PNG. Nah, ini tadi nyata karena di sini saya JPEG nggak bisa, jadi saya coba cari yang PNG. Ini sebagai contoh aja, kalau gitu saya cari file saya yang JPEG. Nah, ini ada PNG, kita coba. Udah bisa. Lalu di sini ILCW, kirim pengaduan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Pengaduan sudah diterima oleh admin. Nanti admin akan memverifikasi data tersebut, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, tahapan simulasi selanjutnya. Di sini kita asumsikan bahwa Pak Adul ini sudah disetujui permintaannya, karena datanya sudah benar gitu. Jadi dia sudah membuktikan atau sudah diberikan surat dari atasannya. Gitu. Nah, dengan seperti itu, Bapak Adul sudah berhasil login. Kita akan balik lagi ke pertanyaan yang awal. Apakah perpustakaan sudah memiliki NPP? Nah, teman-teman yang sebelumnya sudah memiliki akun di aplikasi yang lama, dengan segala posibilitas yang saya pikirkan, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu adalah contoh-contohnya adalah Bapak Dian, Bapak Reza, Bapak Adul, dan mereka semua sudah bisa mengakses NPP akun lamanya mereka, kayak gitu. Jadi, Bapak Dian, Bapak Reza, Bapak Adul ini sudah aman. Kita ke ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini, Ibu Ratna, Ibu Dina, Ibu Dita, dan Ibu Adisa ini, mereka itu belum atau tidak tahu apakah perpustakaannya itu sudah memiliki NPP. Pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan, sorry. Karena mereka belum atau tidak tahu, di sini harapannya adalah mereka mencari tahu dulu apakah data mereka ini sudah ada di database kita. Nah, di sini Ibu Ratna, Dina, Dita, dan Anissa ini bisa menggunakan temukan perpustakaan sekitar Anda. Nah, balik lagi ke website kita tercinta, yaitu data.perpusnas.go.id ini. Posisinya itu ada di bagian bawah sini. Jadi Bapak Ibu bisa mencari dengan mengklik search bar yang ada di bawah. Jadi Bapak Ibu, atau misalkan ketutupan di layar Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, nanti ada temukan perpustakaan di sekitar Anda ini. Nah, saya tekankan kembali bahwa pencarian itu 3 huruf. Setiap melakukan pencarian, masukkan ketikan input entry 1-3 kata kunci dengan memasukkan 1 atau 2 kata paling unik dari nama perpustakaan Anda, atau gunakan menu filter jika memungkinkan. Karena di sini tidak ada filter, maka tidak menggunakan filter. Dan hati-hati dalam penggunaan spasi. Ulang pencarian beberapa kali dengan menambah atau mengurangi kata kunci. Lakukan pencarian dengan kata kunci lain. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu karakter kita tadi yang tidak mempunyai NPP atau belum tahu, yaitu Ibu Ratna. Ibu Ratna ini tadi kalau misalnya kita lihat dia itu dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Makanya kita akan coba mencari perpustakaan Ibu Ratna ini di sini. Kita coba. Nah, pertama misalkan kita cari Muhammadiyah. Ternyata pas dicari, kita coba aja. Nah, kita ke website. Suka double nih suaranya. Kita ke website. Ini akan saya coba langsung. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di
di browser saya, di layar tampilan saya tidak kelihatan di mana ada tadi pencariannya. Nah, itu ada di bagian bawah. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, bisa menggunakan yang di ujung kanan ini, search bar ini, diklik, tarik ke bawah. Nah, di sini ada temukan perpustakaan di sekitar Anda.